Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan, hiduplah seorang ibu bernama Asi bersama 3 anaknya, Andi, Siti, dan Budi. Suaminya telah lama meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik, sehingga Asi harus berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hidup mereka serba kekurangan. Rumahnya terbuat dari kayu rapuh, atapnya bocor di sana-sini, dan dapurnya hanya berisi peralatan masak yang sudah tua. Ibu Asi bekerja keras setiap hari sebagai buruh cuci dan memetik sayur di ladang tetangga. Upahnya tak seberapa, tapi ia tetap menyisihkan sebagian untuk biaya sekolah anak-anaknya. Baginya, pendidikan adalah harapan satu-satunya untuk mengubah nasib mereka. Namun, kemiskinan keluarga ini sering menjadi bahan ejekan di sekolah. Andi, si sulung, sering menangis karena diejek teman-temannya. "Hei, Andi, baju seragamu itu diwariskan dari siapa?" "Bau lumpur." "Tuh," ujar seorang teman sekelasnya. Siti, anak kedua, sering diolok-olok karena sepatu bolongnya yang ditambal dengan plastik. Sedangkan Budi, si bungsu, lebih sering memilih diam dan menyendiri karena takut dipermalukan. Ibu Asi selalu menguatkan mereka. "Jangan dengarkan ejekan mereka. Kalian harus sabar. Suatu saat, pendidikan kalian akan membawa keberhasilan. Jangan menyerah," katanya sambil menghapus air mata mereka. Tahun-tahun berlalu. Ketiga anak Ibu Asi tumbuh dewasa. Setelah lulus SMA, Andi memutuskan merantau ke kota besar untuk bekerja. "Bu, doakan Andi, ya. Andi akan bekerja keras supaya kita nggak miskin lagi," katanya. Siti dan Budi juga menyusul ke kota beberapa tahun kemudian. Awalnya mereka tetap mengirim uang meski jumlahnya kecil, dan Ibu Asi selalu mendoakan mereka di setiap sujud malamnya. Namun, kehidupan kota ternyata keras. Ketiganya menghadapi berbagai tantangan. Andi adalah anak sulung yang berangkat ke kota dengan penuh semangat. Awalnya, ia bekerja sebagai tukang parkir untuk menghidupi dirinya sendiri. Setiap malam, ia mengirim pesan kepada ibunya, mengabarkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya, hidup Andi sangat berat. Setelah beberapa tahun bekerja, Andi mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan transportasi. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk makan dan mengirim sedikit uang ke kampung. Namun, hidup Andi mulai berubah ketika ia mencoba meminjam uang untuk membuka usaha kecil-kecilan. Usaha itu gagal total karena ia tidak memiliki pengalaman. Hutangnya menumpuk, dan gajinya habis untuk membayar cicilan. Dalam tekanan, ia sering dimarahi oleh atasannya karena pekerjaannya yang mulai berantakan. Suatu hari, ia dipecat karena membuat kesalahan fatal dalam laporan keuangan. Andi terpuruk. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil dengan dinding penuh tambalan. Makan hanya dengan mie instan. Namun, ketika ibunya menelepon menanyakan kabar, Andi tetap berkata, "Bu, Andi baik-baik saja. Jangan khawatir." Dalam hatinya, ia menangis karena merasa gagal menjadi anak sulung yang diharapkan bisa membantu keluarga. Sedangkan Siti, anak kedua, bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah kawasan industri. Pekerjaannya berat, dengan jam kerja panjang dan upah yang sangat minim. Ia seringkali dipaksa bekerja lembur tanpa dibayar, dan jika ia menolak, atasannya akan mengancam memecatnya. Kehidupan Siti semakin sulit ketika ia difitnah mencuri barang di gudang oleh salah satu rekan kerjanya. Padahal, ia tidak pernah melakukan hal itu. Karena takut kehilangan pekerjaan, Siti tidak berani membela diri. Ia hanya menangis di sudut pabrik setiap malam, merasa tidak ada yang peduli padanya. Suatu hari, Siti jatuh sakit akibat kelelahan dan kurang makan. Namun, ia tidak bisa berhenti bekerja karena tidak punya tabungan. Ia bahkan tidak mampu membeli obat. Ketika ibunya menelepon, Siti tetap berusaha terdengar ceria. "Bu, Siti sehat kok. Kerja lancar," katanya, meski tubuhnya lemah dan pikirannya penuh tekanan. Dan si bungsu, Budi, memutuskan merantau setelah lulus SMA. Namun, berbeda dengan Andi dan Siti, ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Awalnya, ia bekerja serabutan. Dari menjadi kuli bangunan hingga pelayan warung, Budi pernah mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar, tetapi ditolak berkali-kali karena tidak memiliki ijazah perguruan tinggi. Penolakan itu membuatnya kehilangan semangat. Ia merasa tidak ada gunanya berusaha. Pernah suatu malam, Budi hanya duduk di pinggir jalan, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan, bertanya-tanya kapan hidupnya akan berubah.
keadaan semakin buruk ketika uang hasil kerjanya hilang dicopet saat ia naik bus. Uang itu seharusnya dikirim untuk ibunya di kampung. Ia sangat terpukul dan takut menelepon ibunya karena merasa telah mengecewakan. Masing-masing dari mereka berjuang di tengah keterpurukan. Pada awalnya, mereka saling mendukung satu sama lain. Andi sering menelepon Siti untuk berbagi cerita, dan Siti sering membantu Budi dengan memberi sedikit uang. Namun, tekanan hidup perlahan membuat mereka saling menjauh. Andi merasa malu karena gagal menjadi panutan sebagai kakak. Siti merasa tidak punya tempat untuk berbagi karena dirinya sendiri sedang terpuruk. Budi, yang paling muda, merasa bahwa kedua kakaknya terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Ketiganya semakin jarang berkomunikasi, baik dengan ibu mereka maupun dengan satu sama lain. Mereka sibuk berusaha bangkit dari keterpurukan masing-masing, tanpa sadar bahwa mereka telah melupakan orang yang selalu mendoakan mereka di kampung kecil. Ibu Asih di tengah penderitaan anak-anaknya, Ibu Asih tetap setia mendoakan mereka setiap malam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. Ya Allah, kuatkanlah anak-anakku. Mereka pasti sedang berjuang keras. Berilah mereka jalan keluar dari kesulitan ini. Doanya di setiap sujud malamnya, namun, doa-doa itu tak pernah terdengar oleh Andi, Siti, dan Budi, yang terlalu sibuk mengatasi masalah masing-masing. Hingga pada akhirnya, kesuksesan kecil yang mereka raih membuat mereka lupa akan semua perjuangan dan kasih sayang sang ibu. Keterpurukan mereka menjadi pelajaran besar. Tetapi sayangnya, cinta ibu yang tulus baru mereka sadari ketika sudah terlambat. Setelah hidup mereka mulai membaik, Andi, Siti, dan Budi merasa malu pada masa lalu mereka yang miskin. Bahkan, mereka mulai jarang menghubungi Ibu Asih. Ucapan-ucapan sederhana seperti, "Ibu kangen," atau, "Kapan kalian pulang?" sering hanya dijawab dengan, "Lain kali saja, Bu." Andi sibuk. Ketiganya menikah tanpa memberitahu ibunya. Andi menikah dengan seorang wanita kota dan takut keluarganya tahu ia berasal dari desa miskin. Siti juga demikian. Sedangkan Budi bahkan tak pernah memberitahu alamat rumahnya kepada sang ibu. Suatu ketika, Ibu Asih mencoba menelepon. "Andi, Budi, Siti, pulanglah sebentar. Ibu rindu kalian," namun yang ia dapat hanya kemarahan. "Bu, kami sedang sibuk. Jangan ganggu terus," ujar Andi dengan nada keras. Ibu Asih hanya bisa meneteskan air mata di rumah kecilnya yang semakin rapuh. Ia sering mengeluh pada bulan dan bintang, bertanya-tanya apakah ia telah salah mendidik anak-anaknya. Suatu hari, Andi menerima kabar dari seorang tetangga bahwa Ibu Asih sakit keras. Namun ia tetap menunda pulang. Begitu pula Siti dan Budi. Hingga pada suatu pagi, kabar duka itu datang. Ibu Asih telah tiada, ketiganya pulang ke desa dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Mereka menemukan rumah kecil itu kosong, hanya menyisakan kenangan. Di sudut kamar, mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis Ibu Asih dengan tangannya yang gemetar. "Untuk anak-anakku tersayang, Ibu selalu mendoakan kalian bahagia meski tanpa Ibu di sisi. Jangan merasa bersalah, Ibu ikhlas. Tapi jika suatu saat kalian merasa rindu, ingatlah bahwa Ibu selalu mencintai kalian." Lebih dari apapun, Andi menangis sejadi-jadinya di sudut ruangan itu. Siti tak henti-hentinya meminta maaf di depan pusara sang ibu, dan Budi hanya bisa terdiam dalam penyesalan mendalam. Mereka sadar bahwa kesuksesan mereka tak ada artinya tanpa kasih ibu yang selalu mendukung mereka dalam keterbatasan. Namun, penyesalan mereka datang terlambat. Ibu Asih telah pergi untuk selamanya, meninggalkan kenangan dan doa yang tak pernah putus. Sejak saat itu, Andi, Siti, dan Budi berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Mereka membangun sebuah rumah sederhana di desa untuk mengenang ibunya dan sering berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Namun, di hati mereka, selalu ada ruang kosong yang tak tergantikan. Kasih sayang seorang ibu yang kini hanya tinggal dalam ingatan.